Yang pertama arah model azimut. Ya. Nah, perlu kita ketahui lagi atau kita ulang kembali lagi bahwa untuk menentukan model azimut selalu searah jarum jam dan selalu diukur dari arah utara. Ya, selalu berpatokan dari arah utara dan selalu searah dengan jarum jam. Kalau kamu perhatikan kursor saya, searah jarum jam seperti ini kan? Oke, jadi jangan seperti ini. Jangan menghitung dari utara dia berlawanan arah jarum jam. Ini sudah salah. Kalau model azimut dari utara, utara kan biasanya mengarah ke atas ya, panah atas ya. Jadi selalu dimulai dari utara seperti ini, searah jarum jam. Ya, kalau kamu perhatikan gambar ini, katakanlah panah atas adalah utara. Kalau kita lihat lekukan panahnya untuk menentukan derajat azimutnya, berarti inilah metode yang sesuai, cara yang sesuai, searah jarum jam gitu ya. Beda dengan model bearing ya. Nah, model bearing itu bisa dari utara searah jarum jam, bisa dari utara berlawanan arah jarum jam. Kemudian yang kedua, model bearing juga tidak selalu harus dari utara, bisa juga dari selatan, gitu ya. Jadi bisa dari utara ke timur, bisa dari utara ke barat, atau bisa juga dari selatan ke timur, atau dari selatan ke barat. Jangan dari timur ya, jangan dari timur dan jangan dari barat. Selalu dari utara atau dari selatan. Boleh dari utara ke barat, boleh dari utara ke timur, boleh dari selatan ke barat, boleh dari selatan ke timur. Jadi itu bedanya ya. Kalau azimut tadi hanya dari utara, bearing boleh dari utara, boleh dari selatan. Kalau azimut tadi harus selalu dengan arah jarum jam. Kalau bearing boleh searah dengan jarum jam, boleh berlawanan arah jarum jam. Seperti ini dia. Ya, jadi bisa dari utara ke timur searah jarum jam, bisa dari utara ke barat berlawanan arah jarum jam, bisa dari selatan ke timur berlawanan arah jarum jam, bisa dari selatan ke barat searah jarum jam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Tadi Novela nggak keluar suara. Oke, berarti sekarang sudah Tadi aman udah ya? join. Udah bisa. Oke, dari awal pun kamu sudah join sebenarnya, hanya dari absen pertama kamu belum menjawab tadi, ya. Kalau sekarang sudah aman berarti tidak masalah lagi ya. Berarti pembelajaran dari tadi kamu ikuti kan? Ikuti Pak, cuman dari tadi aku nggak bisa ganti ininya. Suara saya kamu bisa dengar tadi? Bisa. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Iya. Ya, kita lanjut kembali ya, Marvella. Oke. Ya, oke. Selanjutnya coba kita lihat contoh ini. Ya, tentukanlah arah azimut dan bearing kota B dari kota A. Azimut B ini kita hitung dari A. Maka yang pertama kita buat sumbu utaranya adalah di A. Seperti ini kan, sumbu utaranya. Katakanlah ini panahnya. Ya. Lalu ketika misalnya sumbu utara di A kita sudah buat, kita hubungkanlah titik A ke B. Ini ya. Lalu kalau sudah terhubung, kita ukurlah derajat dari utara A menuju garis penghubung ke B. Yang ini. Oke. Kalau dari utara menuju garis horizontal ini 90 derajat kan? Ya. Kita ibaratkan ini kan tidak sampai dia setengah siku kan? Ya, katakanlah ini garisnya, garis ke bawah tidak sampai di setengah siku. Katakanlah ini hanya 35 derajat. Berarti 90 tambah 35 berarti menjadi 125 derajat lah ini. Seperti itu ya. Nah, untuk perhitungan sesungguhnya memang harus menggunakan busur derajat. Tetapi di ujian nanti sudah pasti kita tidak menggunakan busur derajat ya. Kita nanti harus memilih angka-angka mana yang mungkin terjadi.
Kalau seperti inilah misalnya soalnya, tidak akan mungkin nanti pilihan pertamanya katakanlah 125, pilihan keduanya 130. Karena tidak bisa kita pastikan apakah ini 125, apakah ini 130, bisa saja ini 131, bisa saja ini 126, kan begitu ya. Pasti nanti pilihan angkanya itu yang lain dari situ, ya, yang jauh lebih besar atau jauh lebih kecil dari 125. Karena memang harus logika yang kita pakai, begitu ya, untuk memilih. Karena memang kalau di soal seperti ini, ya, kita menggunakan busur derajat itu pasti kesalahannya juga pasti ada, begitu ya. Apalagi nanti kita ujiannya di komputer ataupun online, ya, akan sangat sulit bagi kita menggunakan busur derajat. Jadi tetap nanti logika yang kita gunakan seperti yang kita gunakan saat ini. Katakanlah ini tidak sampai setengah siku, berarti hanya 35 derajat lah misalnya, gitu ya. Nggak mungkin ini 50 derajat, nggak mungkin 50 derajat ini kan. Kalau dari garis horizontalnya ke sini nggak mungkin 50 derajat, ya, karena lebih mengarah ke sini dia, ya. Kalau kita misalnya buat ini garisnya, ya, ini kan menjadi sikunya menjadi 2 jadinya kan, berarti yang di sini lebih banyak. Itu maksud saya, ya. Jadi nanti bisa saja pilihan lainnya adalah 200 derajat atau 105 derajat, seperti itu ya. Nah, baik. Nah, kemudian tentukanlah arah bearing kota B dari kota A, ya. Bearing B diukur dari kota A. Tadi kan ini masih azimut ya. Bearing B diukur dari A. Tetap sama saja ya. Yang kita buat sumbu utaranya adalah di A karena kita hitung dari A, gitu ya. Kemudian ya, kita hubungkan dia ke B. Lalu kita lihat apakah lebih dekat dia dari selatan atau dari utara. Karena sekali lagi ya, tadi saya kelupaan, jumlah derajat di azimut itu kan sampai 360. Kalau di bearing itu paling besar dia 90. Gitu ya, 90. Tidak pernah sudut bearing itu 91, bahkan 100 tidak pernah. Jadi kita lihat mana lebih dekat, apakah dari utara atau dari selatan. Dalam hal ini lebih dekat ke garis penghubungnya adalah dari selatan ke arah timur kan, berarti jawabannya adalah selatan atau south, ya. Katakanlah ini derajatnya adalah 50 gitu ya, 50 derajat ini dari sumbu selatan ke arah timur ini 50 derajat, berarti selatan atau south ya, 50 derajat east atau timur gitu ya. Jadi nanti tergantung di soalnya ya, apakah istilah yang digunakan adalah Indonesia ataupun Inggris gitu ya. Kalau selatan berarti south, kalau utara berarti north, kalau timur east, kalau barat west, gitu kan? Oke, kita bahas satu persatu ya. Azimut A dari C. Azimut A kita hitung dari C. Berarti kan gini. A ini kita hitung dari C ini. Maka yang kita buat sumbu utaranya adalah di C. Lalu setelah itu kita hubungkanlah ke A. Nah, seperti ini kan garisnya berhimpitan jadinya kan. Ini bisa 0 derajat, ini bisa 360 derajat ya. Bisa dari utara kembali lagi ke utara. Kemudian dari utara, pas dia di utaranya juga. Kalau garis yang berhimpitan kan 0 derajat, atau kalau kita hitung misalnya dari sini kemari, keliling, berarti jadi 360 derajat. Itu ya. Berarti ini adalah 0 atau 360. Yang kedua adalah azimut B dari C. Azimut B ini kita hitung dari C. Sama, sumbu utaranya di C, lalu kita hubungkan dari C ke B. Karena dihitung dari C kan. Gitu ya. Nah, maka berapa ini kira-kira? Kita hitunglah dari utara menuju garis ini. Misalnya saja ini setengah siku ya kan, berarti 45 derajat. Lalu yang ketiga ini azimut C dari B. Kebalikannya,
azimut C ini kita hitung dari B, maka kita buat sumbu utaranya di B karena diukur dari B, ya kan? Lalu kita hubungkan dari B ke C. Nah, kalau seperti ini, inilah dia garisnya, ya kan? Berapa ini kira-kira? Katakanlah ini 180 derajat tambah setengah siku 45, ya. 225. Berarti 225 derajat, ya kan? Yang keempat, bearing D dari C. Bearing D ini diukur dari C. Berarti sumbu utaranya kita buat di C karena dihitung dari C kan. Lalu kita hubungkanlah C ini ke D. Oke, ya. Nah, ini kan bisa dari utara, bisa dari selatan ini. Kalau dari utara ke arah timur 90 derajat. Kalau dari selatan ke arah timur 90 derajat juga. Jadi pilihannya ada dua. Utara 90 derajat timur atau selatan 90 derajat timur. Bisa ya? Ya. Nanti kalau di ujian nggak mungkin dua-duanya ini dipakai. Harus salah satu atau dijadikan menjadi satu opsi. Gitu ya. Not 90 derajat east atau south 90 derajat east. Itu bearing D dihitung dari C, gitu ya. Nomor 5, bearing B dihitung dari C. B ini dihitung dari C. Bearingnya, ya kan? Tetap sumbu utaranya di C, karena dari C kan. Kita hubungkanlah dari C ke B. Ya, maka ini kita katakanlah ini 45 derajat ya. Ini harus dari utara. Kalau dari selatan dia, ini sudah melebihi 90 derajat. 90 tambah 45 sudah 135 dia kalau dari selatan. Padahal bearing tadi paling besar 90, maka harus dari utara. Berarti ini utara atau north 45 derajat east atau timur. Gitu ya. Kok bisa Nomor 6. Kan setengah siku. Kita katakanlah ini setengah siku. Ini dari panahnya ini ke arah garis ini jumlah derajatnya kita katakan 45 kan. Dari utara dia 45 derajat ke arah timur. Kok yang azimut itu bisa 225 ya Pak? Yang mana? Yang azimut C dari B. Azimut C dari B. Nah, kenapa dia bisa 225? Loh, ini kan beda. Yang kita bandingkan B ke C atau C ke B, beda lah. Ini kan sama ini. Bearing B ke C 45, azimut B ke C juga 45. Kan terbalik ini Inggo. Kalau 225 kan C dari B. C dari B ini. Sementara yang kita hitung barusan kan B dari C. Kan berbeda kan? Makanya 225 dia karena C dari B. Artinya dari B ini, Inggo tadi dari B. Kita hitung C ini dari B. Maka ini kan 225 dari utara menuju garis. 225 lah. Kalau B dari C, berarti dari C ini dia dihitung Inggo. Dari C ini. B ini kita hitung dari C, itu maksudnya. Maka dari utara ini 45 lah dia menuju garisnya. Sama juga kan azimut B dari C kan 45 juga tadi kan. Hanya memang penentuan azimut ya, hanya jumlah derajatnya saja. Kalau bearing harus kita sertakan dia dari utara atau dari selatan ke arah timur atau ke arah barat begitu. Itu bedanya. Yang tadi azimut C dari B itu kenapa dia mau putar 180 derajat? Azimut C dari B. Nah, dia kenapa mau Inilah tambah dia. 100? Azimut C dari B kan? Oke. Berarti kita hitung dari B kan, Inggo? Ya. Kita sudah hubungkan ini garisnya kan? Betul. Oke. Kan azimut tadi selalu dari utara, Inggo.
dan selalu Oh. searah jarum jam, Inggo. Oh. Tidak boleh dari utara ke arah sini. Ini kan sudah berlawanan arah jarum jam. Makanya ini garis ini yang kita ikuti. Ini kan searah jarum jam dari utara menuju garis ini. Nah, dapatlah dia kan? Berapa ini? Ini ke sini saja sudah 180. Ini ke sini setengah siku, ya kan? Ganti 45. Berarti 180 tambah 45, 225 gitu ya. Itu ya, Inggo. Kalau dari bearing nggak usah 180, Pak? Nggak usah. Karena kan bearing tadi paling besar dia 90. Oh, kita hitung aja ya. Bearing C, Misalnya bearing C dari B, misalnya. ya kan? Boleh-boleh saja. Bearing C dari B, ya kan? Berarti bearing C ini kita hitung dari B. Tidak perlu dari utara, dari selatan aja. Dari selatan ini, ya. Dari selatan menuju sini. Dari selatan ini kan menuju ke garis. Berapa ini? 45 derajat kan? Berarti bearing C dari B selatan atau south 45 derajat west atau barat. Kan ke arah barat, jadi ini di sini barat, di sini timur kan, gitu ya. Nah, coba kita bahas dulu back azimut karena ini juga ada di kisi-kisi kan. Kalau back bearing tidak ada di kisi-kisi, ya. Back azimutnya aja yang kita pelajari ya. Misalnya gini, back azimut A dari D. Back azimut A dari D. Sorry, sini aja ya. Back azimut A ini dihitung dari D. Jadi gini ya. Kalau back azimut A dari D, kita balik aja sama itu dengan azimut D dari A. Gitu ya. Back azimut C dari B sama itu dengan azimut B dari C. Langsung kita hitung aja. Kalau back azimut A dari D, berarti sama itu tadi dengan azimut D dari A. Azimut D ini kita hitung dari A, berarti kita tentukan sumbu utaranya di A. Karena dihitung dari A kan. Back azimut A dari D sama dengan azimut D dari A. Maka kita hubungkanlah lagi ya titik A ke D. Gitu ya. Azimut A dari D berarti berapa ini kira-kira? Dari utara, ingat ya, azimut selalu dari utara menuju garis ini. Berapa ini kira-kira? Nah, ini katakanlah siku 90. 90 tambah 45 ya kan? Berarti 135. 135 derajat lah dia back azimut A dari C. Gitu ya. Maksudnya gimana, Pak? 90 tambah 45. Kan gini. Katakanlah dari sini, dari utara ini ke sini kan 90 ini Inggo. Ya kan? Lalu dari 90 menuju ini kan setengah siku kan? Oh iya. Iya, berarti 45 dong. 90 tambah 45 berarti 135 kan? Itulah yang ini. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini saya persilahkan. Oke, sudah paham, Pak. Terima kasih. Satu lagi ya, biar lebih paham yang ini, yang terakhir ini. Back azimut C dari B. Ya. Bisa kira-kira siapa yang bisa mencari ini? Angelica Estetika, Natara Kagumi, Christian Halim.
Siapa di antara kalian yang lebih cepat? Coba dicari. Pak, 135 juga. Back azimut C dari B. C ini 135. dari B. Berarti sama itu dengan azimut B dari C. Masih salah Inggo. 135 juga. Masih salah Inggo. 45. Salah. Iya, 45. Ih, Kan saya sudah buat di sini. Back azimut C dari B sama itu dengan azimut B dari C. Azimut B dari C kan seperti ini tadi Inggo. Azimut B ini kita hitung dari C. Sumbu utaranya di C. Kita hubungkanlah dari C ke B. Maka kan ini tetap 45 derajat dia Inggo. Benar, 45 derajat. oh, Kan ini kan sama itu dengan azimut B dari C. B ini kita hitung dari C ini. Gitu ya. oh.